Hai, di video kali ini kita kembali belajar pada tema 6 subtema 1 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasa terkait oleh irama dan rima. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris, kata, ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh penggantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ayo perhatikan puisi berikut yang berjudul Cita-Cita, terdiri atas 2 bait. Pada bait pertama terdiri dari 3 baris, dan bait kedua terdiri dari 3 baris. Sedangkan untuk rima pada puisi ini sama, yaitu berirama A-A, A-A. Setiap baris bait puisi berakhir A-A. Ayo kembali perhatikan puisi berikut. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-Cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarang puisi ini adalah karya Firda. Berapa bait puisi tersebut? Puisi ini berjumlah 4 bait. Apa rima dari puisi tersebut? Rima dari puisi tersebut yaitu berirama A, 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 A. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rima AB-AB. Yang puisi berima AB-AB sering disebut puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki perasaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki perasaan bunyi dengan baris keempat. Bersama bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Berikut contoh puisi berima AB-AB. Pada baris pertama, berima lemah dengan baris ketiga yaitu huruf I, sedangkan baris kedua berirama sama dengan baris keempat yaitu U. Jenis rima kedua adalah rima AB-BA. Rima AB-BA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki perasaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Contohnya seperti pada puisi berikut. Baris pertama pada puisi ini akan memiliki persamaan bunyi pada bunyi bersama keempat yaitu huruf A. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi
dengan baris ketiga yaitu I. Rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Ayo perhatikan contoh berikut. Baris pertama pada puisi ini berima sama dengan baris kedua yaitu huruf U. Sedangkan baris ketiga berirama sama dengan baris keempat yaitu huruf M. Rima AA. Puisi rima AA disebut juga puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Perhatikan contoh puisi berikut. Puisi ini berima sama dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu huruf I. Mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan oleh penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Kedua, tulislah hal-hal yang penting dalam puisi. Ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. Keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Dan yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama teman-temanmu. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu 1. Membaca puisi tersebut dengan seksama. 2. Membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. 4. Menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Perhatikan contoh pengalangan puisi berikut. Darimu aku belajar mengenal suku Sunda. Darinya aku mengenal suku Minahasa. Dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu. Kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut dirinya mereka orang Indonesia. Menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. 1. Carilah makna puisi pada setiap bait. 2. Tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. 3. Gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Dan yang keempat, ringkaslah tulisan tersebut. Untuk lebih jelasnya, ayo simaklah kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawan-kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapatkan rezeki untuk kehidupan sehari-hari.
menunjukkan isi puisi-puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami pengertian puisi, ciri-ciri, dan makna puisi. Sekarang, kamu akan menunjukkan isi puisi. Menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi secara utuh. Kemudian, makna yang dikandung dalam tiap bait. Ayo cari sebuah puisi dari majalah atau koran, saringlah puisi tersebut dan tulislah ciri-ciri serta isi dari puisi yang kamu tulis tersebut.